Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to podcast MU. Bersama saya Mia Alkal. Hari ini aku seneng banget finally bisa kedatangan seorang mahasiswa Fakultas Pertanian angkatan 2019. Tidak hanya itu, beliau juga merupakan seorang Menteri Pemberdayaan Perempuan. Please welcome Sri Wulan Handayani. Halo Kak Wulan. Halo Mia. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Akhir-akhir ini lagi sibuk apa Kak? Kalau akhir-akhir ini paling ini sih nerima laporan dari teman-teman yang ngalamin kasus pelecehan ya, sama paling agenda BEM gitu kan, karena kan kegiatan akademik juga udah selesai kayak gitu. Kalau selama pandemi ya, kalau dari awal pandemi itu kan 2 minggu pertama itu belum boleh pulang kan ya kalau selama pandemi itu. Jadi kakak sama teman-teman sih di kosan kayak gitu. Paling cuma ngerjain tugas ya, kuliah kayak biasanya gitu. Tapi setelah boleh pulang itu kakak kegiatan di rumah paling bantu orang tua kayak gitu kerja. Kalau kakak di rumah tuh biasanya jadi sopir ayah kayak gitu. Jadi kan di rumah itu ayah ada usaha kayak gitu. Jadi kakak biasanya jadi sopir ayah kalau misalnya ayah mau belanja kayak gitu. Gitu aja sih. Jadi sambil nunggu kegiatan buat masuk lagi gitu, masuk kuliah lagi, itu aja kegiatannya. Setidaknya jangan nganggur ya Kak? Iya, nggak nganggur. Oke. Kakak tadi kan masuk di dalam Fakultas Pertanian jurusan peternakan ya Kak? Iya. Aku penasaran Kak, kita sedikit flashback ya Kak. Apa sih alasan Kak Wulan memilih jurusan peternakan? Wah, pertanyaannya. Aduh, kalau ditanya apa alasannya ya, sebenarnya kakak nih cuma awalnya tuh bingung kan ya, mau milih fakultas apa nih, mau kuliah jurusan apa nih, kayak gitu. Nah, dulu tuh kan masih waktu SNMPTN itu kakak diminta orang tua buat daftar kesehatan kayak gitu, di kesehatan, tapi karena kakak nggak lolos gitu kan. Terus waktu SBMPTN sebenarnya agak pesimis juga mau daftar kesehatan lagi Itu gitu. masih bingung ya Kak? Masih bingung, jadi kakak coba buat istikharah, terus dikasih petunjuknya buat daftar di peternakan nih, karena orang tua kakak juga ada usaha peternakan kayak gitu kan. Jadi pas kakak daftar, terus waktu pengumuman akhirnya kakak keterima di situ. Tuh. Sama juga ya guys, kayak teman-teman yang lainnya juga Kak Wulan ini masih rada bingung juga menentukan jurusannya ya Kak ya. Iya. Dengan istikharah akhirnya ketemu pilihan yang terbaik. Kakak kan kuliah di kampus ini di Unsri, itu ikut BEM KM Unsri. Iya. Nah aku penasaran banget Kak, gimana sih Kak awal mulanya Kakak ikut tertarik dengan BEM KM Unsri ini Kak? Kakak ikut BEM KM Unsri sebenarnya baru tahun ini ya, waktu presmanya Kak Hansen sama Kak Iqbal. Jadi kakak baru ya? Iya baru kayak gitu. Tapi dulunya itu kakak kepala bidang pemberdayaan perempuan di BEM FP. Jadi karena ada track record itu, jadi Kak Iqbal sama Kak Hansen ini minta tolong ke kakak buat jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan di BEM KM Unsri kayak gitu. Apa sih Kak alasan Kakak masih bersedia dan masih maju untuk menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan ini Kak? Karena kan itu kan kepercayaan dan amanah yang besar gitu Kak. Apa sih yang bikin Kakak yakin? Kalau kakak dulu tuh waktu SMA nih, kakak pernah ngalamin pelecehan kayak gitu. Nah, itu ada trauma sih, cuman mau sampai kapan kakak trauma kayak gitu. Jadi kita tuh ya nyoba buat Speak up ya? ngelawan lah, maksudnya ngelawan rasa trauma dari diri sendiri kayak gitu. Terus banyak juga teman-teman kakak yang ternyata ngalamin pelecehan juga gitu. Dan kenapa kakak masih bertahan di sini walaupun capek, walaupun ngurusin ini nih pusing banget gitu kan, walaupun sesekali tuh trauma itu tuh datang lagi kayak gitu. Cuman mau sampai kapan gitu. Jadi ya inilah motivasi kakak gitu buat diri sendiri gitu kan, biar diri kakak ini jadi lebih baik lagi gitu. Itu sih. Tadi Kakak juga sempat nyebut BEM KM FP ya Kak? Iya. Itu gimana sih Kak? Apa itu BEM KM FP itu Kak? Sistemnya tuh yang seperti apa Kak? Kakak
masuk BMKM FP itu dari maba. Awalnya tuh karena kakak punya 3 temen nih, yuk daftar BMKM FP gitu kan. Wih, penasaran kakak, coba-cobalah daftar gitu. Terus ternyata waktu kakak ikutin kegiatannya, kakak milih sesuatu yang baru. Kakak milih sesuatu yang baru, yaitu di Dinas Polkastrat. Kakak belum pernah tahu apa itu Dinas Polkastrat. Kakak belum pernah ikut yang namanya pergerakan. Jadi kakak pengen nyoba hal baru gitu kan. Nah, waktu masuk ke sana, wah ternyata seru nih. Asik ya? Iya, asik. Ikut aksi, terus kajian gitu kan, selama ngikutin prosesnya, terus sampai akhirnya kakak bisa dapat amanah di situ gitu. Kalau buat kakak pribadi, BMKM FP Unsri itu organisasi pertama yang paling luar biasa menurut kakak, dimana kakak bisa nyoba hal baru, bisa dapat insight baru gitu, sampai akhirnya kakak bisa kayak gini sekarang gitu. Wah, keren banget ya guys. Iya. Oke, Kak, masih berhubungan dengan yang tadi ya Kak, yang Menteri Pemberdayaan Perempuan. Sebelumnya mungkin Kakak boleh jelasin dulu Kak, definisi pemimpin yang baik menurut versi Kak Wulan itu yang seperti apa Kak? Karena kan menurutnya ya, Kak Wulan ini dipercaya gitu menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan, yang artinya Kakak ini bisa dibilang pemimpin yang baik gitu, good leader. Nah, itu menurut Kakak gimana Kak? Definisi pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang berani ngambil resiko dan berani konsisten sama resiko yang dia ambil itu sih menurut kakak. Karena kalau misalnya kita nggak berani ngambil resiko gitu kan, banyak loh pemimpin-pemimpin sekarang yang penting maju aja deh, yang penting kelihatan keren gitu kan. Tapi ketika jalanin amanah itu dan ternyata amanah itu berat, banyak yang kayak nyelewengin amanahnya gitu kan. Jadi kayak main-main aja gitu. Yang penting jalan proker. Kita nggak bisa kayak gitu kan. Kita harus jadi pemimpin yang baik tuh, ya ayo totalitas sampai akhir kayak gitu. Harus konsisten. Jangan gitu. nanggung ya Kak. Iya, jangan nanggung gitu. Ya itu sih kalau buat kakak. Keren banget ya Kak, ya luar biasa sekali. Ini bisa diterapin juga buat teman-teman yang lain ya guys. Ada kakak ikut Agriculture Scientific Writing Competition atau Akustik 2020. Nah, itu kegiatan apa sih Kak itu? Apakah di dalam Unsri atau di dalam Unsri Kak itu? Itu kegiatan di dalam Unsri. Jadi itu agenda tahunan dari BO Kurma. BO Kurma itu organisasi keilmiahan di FP. Nah, jadi kakak ikut organisasi keilmiahan itu. Nah, di sana ada kegiatan yang namanya akustik. Kompetisi keilmiahan gitu, itu udah tingkat nasional. Jadi ada lomba poster, ada lomba karya ilmiah di situ. Itu buat seluruh mahasiswa di seluruh Indonesia kayak gitu. Keren banget ya guys, tingkat nasional guys. Iya. Oke. Oh ya, kakak tadi nyebut ada BO Kurma FP iya. Unsri. Iya. Itu apa sih Kak? BO Kurma Badan Otonom Riset mahasiswa riset keilmiahan mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Itu organisasi yang bergerak di bidang keilmiahan. Jadi kalau misalnya kita nih punya bakat-bakat menulis, punya bakat-bakat debat, di sana juga diajarin kayak gitu. Jadi pokoknya tentang keilmiahan dan kepenulisan kayak gitulah. Oke, jadi teman-teman, BO Kurma ini badan otonom yang fokus di bidang keilmiahan, riset dan lain-lain. Buat teman-teman yang mau join, boleh lah ya Kak ya. Boleh lah, apalagi bidang apa skillnya di situ boleh banget join ya Kak ya. Buat mahasiswa Fakultas Pertanian yang mau join nih BO Kurma, yang mau ngembangin skill keilmiahannya, yang punya bakat menulis, bisa banget nih buat join di sini gitu. Aku mau tanya lagi Kak, masih kita mundur lagi ya Kak, karena aku penasaran masih yang terkait Menteri Pemberdayaan Perempuan itu. Itu kegiatannya ngapain aja Kak itu? Kalau Menteri Pemberdayaan Perempuan ya, sebenarnya kita kegiatannya tuh
di Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu ada kegiatan pemberdayaan sama ada kegiatan penanganan ini untuk isu-isu keperempuanan ya. Jadi di pemberdayaan ini kita tuh ada kelas-kelas gitu kan, ada kelas-kelas pemberdayaan, misalnya nih kayak kelas bela diri, kelas memasak, kelas make up gitu. Sebenarnya kakak dulu tuh udah tergabung di, bukan di kementeriannya sih, dulu ada namanya Forum Sri Kandi Sriwijaya. Jadi kakak gabungnya di sana sama teman-teman seluruh dinas pemberdayaan perempuan di seluruh fakultas di Universitas Sriwijaya. Nah di situ ada kelas-kelas pemberdayaannya, ada webinar-webinarnya gitu. Jadi kita belajar di sana gitu kan. Kakak kan ikut BO Kurma ya, BO Kurma FP Unsri, terus BMKM FP Unsri, terus BMKM Unsri ialah yang Menteri Pemberdayaan Perempuan itu. Itu gimana sih Kak cara ngebagiin waktunya? How do you manage your time? Karena kan kuliah ya Kak ya, organisasi, kepemimpinan, terus belum lagi waktu untuk keluarga dan teman-teman. Itu gimana sih seorang Sri Wulan Handayani membagi waktunya? Oh, kalau kakak sebenarnya kalau masuk di menteri ini kan baru-baru ini ya. Kalau dulu itu merangkap 3 di jurusan, di BEM sama di BO Kurma itu. Nah, itu gimana cara kakak bagi waktunya? Kakak utamain kuliah. Ya, kalau bahasa main-mainnya tuh jangan sampai tugas kuliah mengganggu organisasi. Jadi kayak gitu kakak. Jadi utamain kuliah dulu, baru nanti kita maksimalin di organisasi gitu. Jadi di kuliah ini jangan sampai terkendala gitu kan, jangan sampai nilai itu turun, karena buat kakak pribadi ya, kuliah itu tanggung jawab kita ke orang tua yang udah membiayain kita gitu kan. Sayang banget kalau misalnya karena organisasi kuliah kita jadi dapat nilai kecil gitu kan, jadi kurang maksimal gitu. Nah kalau kuliah ini udah maksimal, jadi kita mau jalan di organisasi itu lancar aja, apa-apa lancar gitu kan, tinggal kuliah udah selesai, lanjut deh organisasi ya. Jadi kakak dulu prinsipnya kalau organisasi ini tempat kakak main kayak gitu. Jadi di Indralaya nih kan jarang banget ya ada tempat main ya. Terus kalau misalnya udah di kosan, bingung mau ngapain gitu. Ya inilah tempat mainnya di organisasi kayak gitu. Itu sih cara kakak bagi waktu gitu kan. Keren. Oke, jadi kalau versi Kak Wulan tadi tetap yang fokus itu, yang utama itu kuliah, dan organisasi ini tuh kayak refreshing ya Kak, bisa dibilang ya kan. Aku setuju banget. Kak, aku mau tanya nih Kak soal membagi waktu ini. Menurut Kak Wulan, apa sih kesalahan terbesar mahasiswa selama membagi waktu ini Kak? Kenapa mahasiswa tuh kadang-kadang ada orang yang bilang organisasi itu ngebuang-buang waktu gitu Kak? Ada ya mahasiswa yang bilang organisasi itu ngebuang-buang waktu. Karena kayak gini, dia itu dikejar waktu, bukan mengejar waktu. Jadi kalau misalnya prinsip kakak nih, yang harusnya dikerjain, yang bisa dikerjain secepat mungkin, ya kerjain gitu. Satset lah bahasanya kayak gitu. Jangan ditunda, karena biasanya mahasiswa tuh waktu senggang buat tidur gitu. Rebahan itu biasanya mahasiswa tuh. Jadi ya gimana caranya biar sebisa mungkin istirahat itu cukup ya, tapi kita bisa ngelakuin banyak hal buat kebermanfaatan kayak gitu. Oke, keren banget ya teman-teman. Itu seputar tips dari Kak Wulan terkait manajemen waktu, dan kadang-kadang ada aja stigma yang ngebilang organisasi itu ngebuang-buang waktu segala macam, padahal itu balik lagi ke diri sendiri ya Kak ya. Nah, sekarang aku mau tanya pertanyaan yang ringan ya Kak, yang chill ya. Menurut Kak Wulan nih, gimana sih Kak tanggapan kakak terkait tim My Unsri ini Kak? Apakah kakak punya kritik atau saran yang mungkin kayaknya tim MU ini harusnya lebih apa gitu Kak? Silakan Kak. Waduh, deg-degan nggak nih? Jadi My Unsri ini ya, kakak pertama kali lihat tuh kaget gitu. Kalian nih
ibaratnya masih bisa dibilang maba lah ya, 21 kayak gitu. Walaupun sekarang ini mau punya adik gitu, tapi kakak lihat datang ke studio, wah studionya udah sekeren ini kayak gitu. Nah, wah fasilitasnya luar biasa. Terus kakak lihat, wah kalian nih keren banget gitu. Kakak dulu waktu maba kayaknya nggak sekeren ini deh gitu. Kakak dulu waktu maba tuh masih bingung-bingung kayak gitu. Dan kalian di sini udah punya fasilitas luar biasa kayak gini, udah bisa ngembangin bakat kalian di sini, dan ini bisa jadi motivasi buat teman-teman di luar sana nih, bahwa usia itu nggak jadi patokan apapun kayak gitu. Buat kita berkembang, kita bisa berkembang di usia kapanpun gitu kan. Dan yang jadi patokan itu adalah pengalaman kita gitu. Itu sih. Oke, luar biasa deh buat My Unsri. Keren tim MU. Oke, terima kasih banget Kak Wulan atas kritik dan sarannya. Berikutnya aku mau tanya terkait website My Unsri Kak. Menurut kakak gimana Kak? Website ya. Kakak lihat website My Unsri ini, kayaknya nggak perlu diraguin lagi deh. Kalian tuh udah keren banget gitu. Nah, informasi tentang website ini disebar, ya? lebih disebarluaskan, karena baru sedikit sih yang tahu soal My Unsri ini gitu. Mungkin bisa dibumingkan lagi gitu kan. Okay, siap. Bisa sih ke organisasi-organisasi yang udah banyak dikenal di kampus gitu. Kalian bisa boomingin di sana aja sih. Kalau itu sih kalau menurut kakak buat websitenya, biar banyak orang yang lebih tahu gitu. Oke, terima kasih Kak Wulan. Gimana nih Kak tanggapan kakak setelah wawancara nih bareng tim MU di sini? Karena kan kakak dari Layo ya Kak ya. Nah, jauh banget datang ke sini ya Kak. Gimana Kak rasanya? Apakah deg-degan, nervous atau gimana Kak? Boleh diceritain dulu dong Kak. Kakak insecure ya. Waduh, kenapa tuh? Kakak insecure. Gimana ya? Kalian ini masih muda banget gitu kan, terus karirnya masih panjang dan kalian udah bisa bikin kayak gini. Kakak kaget dong, kakak dulu maba nggak kayak gini. Itu sih first impression kakak lihat kalian, wah keren banget. Wih. Oke, mungkin boleh Kak untuk closing statementnya. Oke, untuk closing statementnya ya buat teman-teman di Universitas Sriwijaya, jangan pernah membatasi diri buat melangkah lebih baik lagi gitu kan. Umur itu nggak jadi patokan kita jadi orang yang keren kayak gitu. Dan di sini bisa dilihat nih di My Unsri ini, teman-teman di sini semuanya itu masih muda dan udah keren-keren banget gitu kan. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalnya pengen ngasah soft skill, bisa berawal dari coba-coba kayak gitu, dan kalian bakal ngerasain gimana indahnya coba-coba itu, dan bisa jadi orang keren kayak teman-teman di My Unsri ini lah. Tuh, itu aja sih yang bisa aku sampaikan. Makasih buat My Unsri. Oh, thank you Kak. Makasih banget untuk Kak Wulan udah nyempetin hadir dan sharing-sharing bareng kita. Makasih banget ya Kak. It means a lot to us. Dan juga terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Aku yakin kalian gak bakal nyesel karena ini ilmu mahal ya Kak. Gak sembarang orang bisa dapet ilmu kayak gini. Makasih banget ya Kak Wulan. Sama. Oke, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kementerian Pemberdayaan Perempuan BEM KM Unsri, Sri Kandi Juang. Arsitek Peradaban.